Ya, saya tanya sekarang ke Mawar ya. Orang tua dulu itu kan membanggakan ciri-ciri nasionalisme itu kan fight against, melawan dengan berkorban, dengan hidup menderita, ya, siap sengsara kan gitu kan. Bukti itu sebagai pengorbanan. Gitu. Nah, sementara Anda dan kawan kan lahir pada suasana kan berkecukupan. Kalau perang, perang lawan siapa kan? Nah, sekarang bagaimana kira-kira mengekspresikan apa yang sering dibanggakan orang tua, nasionalisme, cinta, pengorbanan, itu kalau bagi generasi Mawar, kira-kira bagaimana wujudnya? Sebenarnya kalau kita sebagai milenial sekarang ya Pak, kita lebih perannya mungkin ke sosial media Pak. Karena sosial media atau media sosial ini bisa dijangkau di seluruh, bukan cuma di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Jadi apapun yang kita posting di sosial media, entah itu mengenai bangsa kita sendiri, mengenai budaya kita sendiri, itu bisa dilihat oleh orang-orang bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di luar. Jadi sebenarnya perannya sangat penting ya Pak, karena berita itu sangat cepat sekali menyebar. Kalau kita memposting sesuatu yang salah sedikit saja, apalagi media ini kan suka sekali membesar-besarkan hal yang sebenarnya kecil atau suka membuat masalah yang sebenarnya simpel menjadi masalah yang besar atau sering banget mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau biasa kita sebut dengan hoax. Jadi kita benar-benar sebagai remaja punya peran yang penting dan harus sangat berhati-hati sekali dalam memposting apapun itu di media sosial. Iya. Kalau Mawar bagaimana melihat peristiwa Sumpah Pemuda itu? Tentunya semangat pemuda itu pasti udah luar biasa sekali ya Pak. Mungkin berbeda dengan dulu seperti tadi Pak Darmawan sudah sampaikan bahwa dulu itu kan ada penjajah. Jadi memang benar-benar kita yang turun tangan langsung untuk melawan mereka. Berbeda dengan zaman kita pada saat sekarang. Nah mungkin Sumpah Pemuda ini lebih ke bagaimana kita sebagai pemuda benar-benar bertekad untuk yang pertama mungkin kita harus menanamkan rasa cinta terhadap Indonesia dulu. Apalagi kita Sumpah Pemuda ini sudah dibuat dari dulu banget dan sekarang tugas kita hanyalah untuk meneruskannya. Apa susahnya sih kita sebagai pemuda yang harus apa susahnya kita sebagai pemuda untuk meneruskan Sumpah Pemuda tersebut untuk bersatu bersama-sama. Sesama generasi muda, apa yang Anda banggakan pada generasimu, tapi sekaligus juga apa kritikmu pada sesama generasimu itu? Bangganya banyak sih Pak. Saya melihat masyarakat pemuda-pemuda di zaman ini benar-benar saya bisa bilang berani, sangat berani. Apalagi jika mereka merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi atau ada sesuatu yang mereka rasa tidak benar, mereka berani untuk speak up. Mereka berani untuk berbicara, bukan orang yang cuman ngomong di belakang saja. Cuman yang perlu saya kritik, yang menurut saya masih perlu diperbaiki adalah banyak orang yang cuman menjadi audiens yang pasif Pak. Dalam bahasa kalau menerima berita itu langsung diserap gitu aja, nggak diteliti dulu, tidak dipelajari dulu sebenarnya permasalahannya seperti apa, sehingga kadang terkesan cuma ikut-ikutan saja. Kalau menurut kacamata Mawar, penyakit apa yang akut sekarang ini pada tubuh negara, bangsa, pemerintah yang harus diperbaiki ke depan, sehingga pemuda itu tidak hanya mewarisi yang enak tapi yang ada panggilan untuk memperbaiki? Apa yang paling Anda rasakan harus diperbaiki? Sebenarnya malas ya Pak, mungkin malas ini kan banyak ya Pak, malas untuk mencari kebenaran, malas untuk belajar, malas apapun itu. Penyakit yang memang dari dulu sampai sekarang mungkin masih ada dan memang benar-benar harus diperbaiki adalah rasa malas terhadap apapun itu. Apalagi sekarang ini kan kita lebih ke banyak sekali informasi yang beredar ya Pak. Kalau kita menerima informasi dan malas untuk mencernanya, menelitinya, itu kan bakalan susah sekali seperti itu ya Pak. Iya, iya. Gimana Mas Dar melihat apa yang disampaikan Mawar tadi? Ya, saya sangat setuju bahwa malas itu memang menjadi tantangan utama kita. Tapi juga kita mesti melihat bahwa Indonesia itu dikaruniai dengan cuaca yang sangat friendly, sangat ramah. Juga semua serba adalah tanaman, laut kita banyak. Jadi memang itu membuat kita ini terlena. Terus juga kita punya social network ini juga bagus sekali. Kalau ada orang susah selalu menolong, saling bagi, gotong royong itu udah menjadi budaya mengakar. Nah, jadi tuntutan zaman untuk kita harus lebih menuju ke industrialisasi.
itu menuntut satu sikap mental yang berbeda. Harus tepat waktu, ya, harus kemudian juga menambah ilmu, berkompetisi di kancah internasional. Jadi nggak boleh enak-enak lagi lah ya, karena sekarang kebutuhan anak-anak sekarang sama kebutuhan kita masih kecil kan beda jauh. Dulu dikasih sepeda udah senang luar biasa. Sekarang mobil juga milih mobil yang lebih bagus begitu kan. Jadi ini berbeda banyak. Sehingga kalau kita inginnya lebih banyak, ya memang harus kita memperbaiki sikap mental kita. Yang selalu Pak Jokowi mengatakan revolusi mental. Nah ini yang harus terus diperbaiki dan juga diberi contoh oleh kita-kita yang sudah tua-tua ini, harus memberikan contoh. Ya, tetap meskipun sudah tua harus tetap bekerja keras, gitu kan. Harus tetap. Saya ingat dalam buku Mas Dar, Building a Ship While Sailing, itu ada satu ungkapan atau teori gagasan Mas Darmono bahwa sungguhnya Indonesia punya potensi aset budaya dalam konteks wisata. Kalau saja dikembangkan industri pariwisata budaya ini luar biasa, yang negara-negara lain tidak punya. Dan kalau saja dikembangkan itu kan tidak exportable, justru semakin banyak orang ke sini semakin meningkat kan. Tapi sayang itu masih jauh untuk dikembangkan secara optimal ya, tentang industri budaya di Indonesia. Gimana ke depan Mas Dar kira-kira ini? Nah ini kembali seperti Mawar katakan juga, kita harus menghargai budaya kita sendiri. Jadi kalau orang Jawa ya jangan lupa sama Jawanya. Kalau orang NTT jangan lupa sama NTT-nya. Kalau orang Batak jangan lupa sama Bataknya, gitu kan. Nah begitu itu ditinggalkan, kita tidak percaya diri lagi bahwa budaya kita itu budaya yang unik. Bagaimana budaya lokal tadi dikaitkan dengan industrialisasi sehingga semakin go global tapi tidak kehilangan jati dirinya? Gimana Mas? Nah ini harus tetap di pendidikan kita, terutama di daerah-daerah, harus Pemdanya tetap mempertahankan budaya lokal tadi. Misalnya yang saya lihat di Jogja ya, itu Pak Sultan kan mengatakan kalau hari apa harus berbahasa Jawa, berpakaian Jawa misalnya. Nah ini membuat kebudayaan kita itu tidak luntur atau hilang, dan akan menjadi daya tarik wisatawan wisata yang unik. Karena coba bayangkan di Indonesia ada berapa suku, mungkin 700 lebih. Ini kan kalau dipasarkan ke dunia kan luar biasa. Mestinya orang ke Indonesia itu tinggal 3 bulan itu mungkin belum tentu selesai ini. Cuma balik lagi kita sendiri yang harus terus-menerus memperbaiki infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur dari human capital kita. Jadi kalau kita sudah mengerti sebetulnya turis itu maunya apa sih? Turis itu kan ada 3 hal yang dibutuhkan. Satu, mereka ingin buang waktu. Jadi kalau baru datang sehari 2 hari yang dilihat sudah nggak ada kan dia pulang. Nah, untuk bisa buang waktu yang lebih lama harus ada tempat-tempat atraksi yang banyak. Ya, terus kemudian juga harus tempat pembelanjaan. Jadi kedua, sesudah buang waktu dia mau buang uang. Udah siap dengan anggaran saya mau buang uang 10 juta rupiah dalam tempo seminggu misalnya. Nah ini kan harus disediakan tempat untuk buang uang. Nah terus ketiga, dia juga mau hiburan. Nah, storytelling itu sangat penting. Jadi anak-anak kita muda itu mesti disiapkan, dididik untuk pandai bercerita. Kayak Mawar ini saya lihat pandai bercerita. Storytelling. Ya, dan orang tuh storytelling itu kan boleh legenda, boleh mitos ya. Ya kelihatannya nggak masuk akal atau bohong, tapi yang diceritain senang. Tahu ini dibohongin, tahu ini mitos, tapi senang karena tidak ada unsur menipu. Ya kan? Nah, dia pulang bisa cerita ke anaknya, cucunya, temennya ya, ini loh di sana cerita begini. Orang datang lagi. Ya, jadi ini harus kita adakan latihan di dalam negeri. Pemda kita, akademisi kita, pengusaha kita harus giat untuk mempersiapkan anak-anak muda kita ini supaya mengenal betul teknik-teknik untuk membuat orang buang waktu lama, buang uang, dan juga
dihibur. Oke. Sekarang terakhir saya sampaikan ke Mawar untuk closing statement. Sebagai apa namanya putri pariwisata ya, apa yang ingin Anda sampaikan agar pribadi Siti Mawar ini bisa di-cloning yang banyak, jangan hanya Anda sendiri gitu. Tiap daerah itu ada orang-orang yang bisa menawarkan, menjual, marketing dari apa keunikan pariwisata itu. Apa yang ingin Anda sampaikan pada teman-teman Anda? Iya Pak, bener banget kata Bapak nih Pak. Sebenarnya banyak orang yang sering bilang kayak gini, kamu kan putri pariwisata, harusnya kamu dong yang memperkenalkan pariwisata Indonesia. Padahal sebenarnya saya juga tidak bisa bekerja sendirian ya Pak. Yeah. Saya juga butuh teman-teman semuanya di masing-masing daerah. Kalau kita di setiap masyarakat atau kita sebagai pemuda di daerah kita masing-masing mengangkat pariwisata yang mungkin orang lain belum tahu, pasti pariwisata semuanya akan nampak. Pariwisata yang sebelumnya mungkin tenggelam atau orang belum kenal pasti akan diketahui oleh banyak orang kalau kitanya sendiri benar-benar percaya diri dan kitanya juga mau untuk mempromosikan pariwisata tersebut. Jadi nggak bisa teman-teman semuanya bilang, kan kamu dutanya, kan kamu putri pariwisatanya, harusnya kamu yang mempunyai peran untuk mempromosikannya. Itu semuanya salah. Yang benar adalah saya di sini cuma sebagai influencer yang mengajak teman-teman semua, menggandeng teman-teman untuk kita sama-sama bangga akan pariwisata Indonesia, bangga akan budaya Indonesia, dan tentunya kita sebagai anak daerah harus bangga dengan tradisi dan daerah kita masing-masing, sehingga kita setiap orang di daerah kita masing-masing mengangkat di daerah dan juga budaya di tempat kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Mawar, aduh menarik sekali penjelasannya. Terima kasih Mas Dar. Pemirsa, terima kasih telah bersama kami mengikuti sajian kami, satu acara yang menarik, dan insya Allah kita berjumpa lagi pada sajian kami yang akan datang. Terima kasih.